Apakah kalian tahu, Maryam Jamilah, yang lahir dengan nama Margaret Marcus pada 1946 di New York, Amerika Serikat, dikenal sebagai salah satu sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia pemikiran Islam, terutama di dunia Barat. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan perubahan besar dan pencarian spiritual yang mendalam mencerminkan bagaimana pencarian kebenaran dan identitas bisa mengubah hidup seseorang. Kisah hidupnya bukan hanya tentang konversi agama, tetapi juga tentang perjuangannya untuk memahami dan menginternalisasi ajaran-ajaran yang dia anggap lebih benar dan lebih sesuai dengan fitrah manusia. Masa kecil dan latar belakang keluarga. Margaret Marcus tumbuh dalam keluarga Yahudi yang taat di Amerika Serikat. Sejak kecil, dia dibesarkan dalam lingkungan yang cukup konvensional dengan nilai-nilai Yahudi yang kental. Namun, meskipun keluarganya religius, Maryam merasa ada kekosongan dalam kehidupan spiritualnya. Ia mulai merasakan bahwa agama Yahudi yang ia pelajari tidak memberikan kepuasan batin yang ia harapkan. Ada sebuah jurang antara apa yang ia diajarkan tentang keyakinannya dan apa yang ia rasakan di dalam hati. Pencarian spiritual ini memulai perjalanan intelektualnya yang panjang. Sebagai seorang remaja, dia mulai mencari makna yang lebih dalam tentang kehidupan dan agama. Ia tertarik dengan berbagai ideologi dan agama yang ada di dunia, termasuk agama-agama besar dunia seperti Kristen, Yahudi, dan akhirnya Islam. Penemuan Islam. Pada usia 16 tahun, Maryam mulai tertarik dengan ajaran-ajaran Islam, terutama setelah membaca buku-buku dan artikel tentang kehidupan dan prinsip-prinsip Islam. Salah satu buku yang sangat berpengaruh dalam proses konversinya adalah karya-karya dari penulis-penulis Muslim yang menjelaskan Islam dengan cara yang logis dan rasional. Keinginan Maryam untuk menemukan sebuah sistem kepercayaan yang lebih konsisten dan memenuhi kebutuhan spiritualnya membawa dia semakin dekat dengan Islam. Konversinya ke Islam pada tahun 1962 merupakan keputusan yang besar dan kontroversial. Mengingat latar belakang Yahudi yang kental dalam dirinya, dia mengganti namanya menjadi Maryam Jamilah setelah memeluk Islam dan mulai memperdalam pemahaman tentang agama tersebut. Selama masa ini, ia membaca banyak literatur Islam, terutama karya-karya pemikir Muslim seperti Abul Alam Maududi, yang menawarkan pandangan tentang penerapan Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Pemikirannya pun semakin terbentuk dan tumbuh, seiring dengan perkenalannya dengan ajaran-ajaran Islam yang dianggapnya lebih sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang dia cari. Perpindahan ke Pakistan. Setelah memeluk Islam, Maryam merasa semakin terasing dari lingkungannya di Amerika. Dunia Barat dengan sekularisme dan materialismenya dirasanya sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ia yakini. Hal ini mendorongnya untuk pindah ke Pakistan pada tahun 1962, di mana ia merasa lebih diterima dan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan barunya. Keputusan ini juga didorong oleh keinginannya untuk berada dalam komunitas Muslim yang lebih utuh dan otentik. Di Pakistan, Maryam mulai menulis dan berbagi pandangannya tentang Islam. Dia menulis berbagai artikel dan esai yang kemudian diterbitkan di berbagai jurnal dan majalah Muslim. Salah satu topik utama yang sering ia bahas adalah kritik terhadap budaya Barat. Menurut Maryam, dunia Barat telah kehilangan nilai-nilai moral dasar yang dulu mereka anut, dan masyarakat Barat hidup dalam kekosongan spiritual yang besar. Dalam tulisan-tulisannya, dia menekankan pentingnya kembali ke ajaran-ajaran agama yang lebih murni dan otentik, seperti yang dia temukan dalam Islam. Karya-karya dan pandangan dunia. Maryam Jamilah dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Salah satu karya paling terkenalnya adalah Islamic Way of Life, yang diterbitkan pada tahun 1972. Buku ini menjelaskan pandangan hidup Islam secara komprehensif, mulai dari aspek spiritual hingga sosial. Dalam buku tersebut, Maryam tidak hanya membahas ajaran Islam dalam konteks teologis, tetapi juga menawarkan perspektif praktis, bagaimana ajaran tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi salah satu karya yang banyak
dibaca oleh orang-orang yang tertarik memahami Islam lebih dalam, terutama dari sudut pandang seseorang yang berasal dari latar belakang non-Muslim. Selain itu, Maryam juga menulis tentang pengalamannya sebagai seorang Muslimah di dunia Barat. Ia sering mengkritik kebudayaan Barat yang ia anggap telah melupakan nilai-nilai moral, keluarga, dan kesederhanaan yang sangat ditekankan dalam Islam. Maryam juga memperkenalkan konsep-konsep penting dalam Islam seperti konsep keadilan, kasih sayang, dan hak-hak perempuan dalam Islam yang seringkali salah dimengerti oleh dunia luar. Perjuangan melawan misunderstanding Islam. Salah satu kontribusi besar Maryam Jamilah adalah usahanya untuk menjembatani kesalahpahaman yang ada terhadap Islam di dunia Barat. Sebagai seorang yang pernah menjadi bagian dari dunia Barat yang sekuler, Maryam memiliki kemampuan unik untuk menjelaskan dan mengklarifikasi banyak hal tentang Islam yang sering disalahpahami. Dalam pandangannya, Islam tidak hanya sebuah agama, tetapi juga sebuah sistem kehidupan yang sangat lengkap, memberikan panduan yang jelas bagi individu dalam segala aspek kehidupan mereka dari spiritualitas hingga politik. Selain menulis, Maryam juga terlibat dalam berbagai diskusi dan seminar untuk membela Islam. Dia sering menjawab kritik terhadap agama ini dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Pandangannya yang rasional dan berbasis logika membuat banyak orang terkesan dan terbuka untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam, pengaruh, dan warisan. Maryam Jamilah tetap menjadi tokoh yang dihormati dalam komunitas Muslim, khususnya di Pakistan dan di kalangan Muslim yang tinggal di dunia Barat. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh yang berhasil memadukan ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang agama Islam kepada halayak luas. Meskipun ia sering mengkritik aspek-aspek tertentu dari kebudayaan Barat, ia juga memiliki pengaruh besar dalam memperkenalkan sisi-sisi positif Islam kepada dunia luar. Pekerjaannya dalam mempromosikan Islam terus hidup melalui tulisan-tulisannya. Meskipun ia telah meninggal dunia pada tahun 2012, warisan intelektualnya tetap berlanjut melalui karya-karyanya yang menginspirasi banyak orang untuk mengeksplorasi Islam secara lebih mendalam dan memahami ajaran agama ini dari perspektif yang lebih objektif dan murni. Kisah hidup Maryam Jamilah adalah contoh nyata dari pencarian kebenaran yang mendalam, perjuangan untuk menemukan kedamaian spiritual, dan dedikasi untuk menyebarkan pemahaman yang benar tentang agama. Perjalanan hidupnya memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk berani mengambil langkah-langkah besar dalam mencari kebenaran, meskipun terkadang langkah itu membawa mereka keluar dari zona nyaman dan tantangan yang tidak sedikit. Sumber pertama, buku karya Maryam Jamilah, Islamic Way of Life, 1972. Buku ini adalah karya paling terkenal dari Maryam Jamilah yang memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. The Silent Majority, 1975. Buku ini berfokus pada kritik terhadap kebudayaan Barat dan penekanan pada pentingnya kembali kepada nilai-nilai Islam. Islam and Modernism. Buku ini mengkritik pemikiran modernis dan menggali perbedaan pandangan antara Islam tradisional dan pandangan dunia modern. Kedua, artikel dan esai. Maryam Jamilah banyak menulis artikel yang dipublikasikan di berbagai jurnal dan majalah Muslim. Artikel-artikel ini membahas berbagai topik, mulai dari perbandingan agama hingga kritik terhadap materialisme Barat. Ketiga, biografi dan studi akademik. Buku dan artikel akademik mengenai Maryam Jamilah sering muncul dalam konteks studi agama atau studi Islam kontemporer. Beberapa buku yang membahas pengaruh pemikirannya antara lain The Islamic Quest for Knowledge, A Biographical Perspective of Maryam Jamilah oleh sejumlah penulis yang meneliti transisi agama dan kontribusi intelektualnya. Keempat, wawancara dan dokumentasi. Berbagai wawancara dengan Maryam Jamilah dan dokumentasi tentang kehidupan serta kontribusinya dapat ditemukan dalam arsip-arsip sejarah dan organisasi-organisasi yang mempromosikan pemahaman tentang Islam di dunia Barat. Terima kasih telah mendengarkan kisah Maryam Jamilah.
Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.